Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran praktek ibadah. Sekarang kita sudah sampai di bab yang terakhir, yaitu tentang akikoh. Akikoh ini berbeda dengan udhiyah yang saya jelaskan kemarin. Maka dijelaskan pada hari ini pengertian dari akikoh. Apa itu akikoh? Kapan itu pelaksanaannya? Apa sunnah-sunnahnya? Langsung saja kita mulai. Akikoh adalah penyembelihan hewan untuk kelahiran seorang anak. Jadi secara definisi, akikoh ini adalah penyembelihan hewan untuk kelahiran seorang anak. Misalkan ibu dari adik-adik santri ini melahirkan seorang adik, misalkan melahirkan seorang anak, maka disunahkan untuk menyembelih hewan. Nah, hewan yang disembelih ini namanya akikoh. Paham ya? Adapun hukum akikoh ini adalah sunnah. Hukumnya itu sunnah. Kalau misalkan orang itu orang miskin, nggak punya harta untuk menyembelih hewan, maka nggak apa-apa nggak melaksanakan akikoh. Karena apa? Karena hukumnya sunnah. Apa itu sunnah? Sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Sama seperti udhiyah hukumnya. Sedangkan waktu pelaksanaan akikoh dimulai dari awal kelahiran anak sampai anak tersebut baligh. Apa baligh? Berarti sebelum mimpi basah kalau laki-laki. Paham ya? Sebelum keluar mani istilahnya. Jadi waktu akikoh adalah setelah lahiran sampai anak kecil tersebut itu sebelum baligh, itu masih disunahkan akikoh atau penyembelihan hewan kurban. Akan tetapi yang paling utama akikoh dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Misalkan hari Senin lahir, maka hari Senin yang akan datang ini disunahkan untuk apa? Untuk menyembelih hewan untuk akikoh anak tersebut. Yang paling utama adalah 7 hari setelah kelahirannya. Kemudian apabila sampai umur baligh, misalkan belum juga diakikohi, maka gugurlah tuntutan bagi orang tua untuk melaksanakan akikoh. Misalkan pada waktu itu ada orang, ibunya ini tidak mempunyai harta, masih menjadi orang yang miskin pada waktu itu, maka anak yang dilahirkan dari kelahiran sampai baligh ini tidak menyembelih hewan akikoh. Maka setelah anak tersebut baligh, gugur kesunahan orang tua untuk menyembelih hewan untuk akikoh, karena waktunya sampai seperti itu. Tapi ingat, ketika sudah baligh, anak tersebut lebih utama melaksanakan akikoh untuk dirinya sendiri. Jadi walaupun orang tua itu kesunahannya sudah habis sampai anak tersebut baligh, tetapi misalkan anak tersebut ketika sudah kerja diberi oleh Allah rezeki yang lapang, diberi kemudahan untuk mendapatkan uang atau rezeki, maka anak tersebut lebih utama untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Misalkan ada si Zaid ini dikasih tahu oleh orang tuanya kalau misalkan dia belum diakikohi ketika kecil. Nah, Zaid ini sekarang sudah menjadi orang yang kaya atau orang yang mampu, maka Zaid membeli 2 ekor kambing untuk diakikohi dirinya sendiri. Nah, ini nggak apa-apa, masih mendapat kesunahan. Tapi ketika sudah baligh, itu orang tua sudah gugur kesunahannya. Nah, kesunahannya dilanjutkan oleh anaknya. Anaknya sendiri itu boleh melaksanakan akikoh untuk dirinya sendiri. Paham ya? Dalam pelaksanakan akikoh boleh menyembelih 1 ekor kambing, sapi ataupun unta. Itu boleh milih sapi atau kambing, domba, unta, itu boleh dipilih mana yang mau untuk disembelih. Tapi ada yang lebih utama. Apa yang lebih utama?
yang lebih utama adalah bagi seorang laki-laki dengan menyembelih 2 ekor kambing, dan untuk seorang perempuan itu menyembelih 1 ekor kambing. Ini adalah kesunahannya. Anak laki-laki apabila dilahirkan maka kesunahannya menyembelih 2 ekor kambing. Kalau misalkan perempuan maka sunnahnya menyembelih hanya 1 ekor kambing saja. Nah, sekarang bagaimana ketentuan hewan akikoh? Pada dasarnya ketentuan hewan akikoh itu sama dengan hewan kurban dari segi-segi syaratnya, kesehatannya, apa yang harus dipenuhi dalam umurnya dan lain-lainnya, itu sama dengan kurban yang kemarin dijelaskan. Kemudian jenisnya, syarat selamat dari cacatnya atau dari penyakit menjadi wajib ketika dibuat sebagai nazar dan lain-lain. Jadi misalkan ada seseorang itu lama tidak dikaruniai anak, kemudian orang tersebut bernazar, ya Allah, andaikan Engkau memberi kami seorang anak, maka kami akan mengakikohi anak tersebut 2 ekor kambing. Maka hukumnya akikoh ini menjadi wajib ketika anak itu sudah dilahirkan, ketika dia diberi keturunan, ketika dia diberi seorang anak. Karena apa hukumnya wajib? Karena berubah. Akikohnya itu karena nazar. Hukum awal akikoh itu sunnah, tetapi kalau tidak dinazarkan. Apabila dinazarkan seperti yang dicontohkan tadi, maka hukumnya menjadi wajib, sama seperti udhiyah. Paham ya? Tapi bagaimanapun juga akikoh mempunyai terdapat beberapa perbedaan dengan udhiyah atau kurban yang kemarin dijelaskan. Di antaranya, akikoh tidak harus diberikan kepada orang fakir atau miskin, tapi juga boleh diberikan kepada orang kaya. Paham ya? Akikoh jadi kalau misalkan udhiyah itu diutamakan untuk orang fakir dan miskin. Tetapi kalau misalkan akikoh tasyakuran anak itu boleh diberikan kepada orang yang kaya. Misalkan kita akikoh tetangga kita kaya, rumahnya besar-besar, nah maka tetap boleh diberikan kepada orang yang kaya tersebut. Ini perbedaannya dengan udhiyah. Kemudian yang kedua, dalam akikoh dianjurkan untuk diberikan dalam keadaan sudah dimasak dengan rasa manis, sedangkan udhiyah harus diberikan dalam keadaan mentah. Paham ya? Jadi perbedaannya akikoh dengan udhiyah itu adalah akikoh diberikan keadaan dagingnya itu diberikan dalam keadaan yang sudah masak dengan rasa manis. Misalnya apa? Gulai, sudah dimasak menjadi gulai, atau sudah dimasak menjadi sate, atau sudah dimasak menjadi rendang dan lain-lainnya. Kalau misalkan udhiyah yang kemarin itu disunahkan dalam keadaan mentah, atau kurban hari raya Idul Adha, daging yang diberikan secara mentah, berbeda dengan akikoh yang diberikan secara matang. Paham ya? Ini adalah perbedaan dari udhiyah dan akikoh. Insya Allah akan kita lanjutkan di pelajaran yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.